Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dan jadi saya berdiri biar kelihatan semua. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama, ya. Jadi selisihnya hanya saya dapat duluan, kemudian dapat amanah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi di situ saya bukan narasumber, kita sharing bersama bagaimana kita mewujudkan literasi di madrasah kita, terutama kelas awal, yang mana kewajiban kita sebagai guru untuk memancing, untuk menarik perhatian siswa agar siswa itu mau membaca, mau menulis, mau menceritakan, mau menjelaskan. Karena kata-kata itu sederhana, tetapi ketika kita tidak mampu mengelola siswa dengan baik, maka itu tidak akan bisa terwujud. Nah, kaitannya dengan itu semua tadi, maka kegiatan PKB salah satu UP wajibnya adalah Bikbook. Nah, Bikbook ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, sudah pernah melihat, sudah pernah mendengar, sudah pernah dengar kata Bikbook? Sudah? Kok nggak jawab? Sudah? Belum? Ada yang belum? Berarti yang belum bangun. Ya? Sudah dengar kata Bikbook? Sudah. Baik. Sebelum saya dan kita, bukan saya, sebelum kita membahas bersama, ya, kali ini saya akan menyampaikan amanah dulu. Jadi sebelum kita membahas bersama tentang Bikbook itu apa, bagaimana prosesnya, bagaimana penerapannya, saya harus menyampaikan dulu kenapa kita mempelajari Bikbook. Jadi latar belakang, kemudian tujuan harus saya sampaikan supaya Bapak Ibu nanti saat membuat Bikbook itu sesuai dengan tujuan, bukan keluar dari tujuan yang sudah ditetapkan. Sudah kenalan belum? Oh belum. Tapi sudah tahu ya? Belum juga. Baik. Nama saya Lili Markudinia. Kebetulan saya mengajar di MI Aliman Kota Magelang. Sudah lama, cukup lama, sejak tahun 99. Jadi sudah 22 tahun. Ya, dan selama mengabdi saya mengajar di kelas 6 sampai sekarang. Jadi tidak ada yang berhenti. Itu saja. Kalau untuk nomor HP nanti gampang kita minta kalau Bapak Ibu membutuhkan. Kita langsung ke sini. Latar belakangnya mengapa kita harus mempelajari Bikbook? Kenapa harus membuat Bikbook? Kenapa harus mempraktikkan Bikbook? Bikbook adalah sebuah media yang mana saat pembelajaran ketika kita hanya ceramah, ketika kita hanya menjelaskan melalui buku teks yang ada, belum tentu anak semua memperhatikan, belum tentu semua anak mudah, karena tingkat kecerdasan setiap anak itu berbeda. Nah, untuk itu kita membutuhkan media untuk meningkatkan ketertarikan siswa kelas awal saat belajar membaca. Jadi di sini fungsi Bikbook adalah untuk menarik siswa supaya tertarik untuk membaca. Yang kedua, Bikbook ini merupakan media yang tepat digunakan guru agar pembelajarannya efektif. Tepat digunakan oleh guru agar pembelajaran efektif. Dengan catatan Bikbooknya bikinnya yang benar. Kalau Bikbooknya tidak benar, ya pembelajaran sama saja tidak efektif. Nah, Bikbook yang benar gimana nanti? Nah, selanjutnya target guru apa ketika mempelajari Bikbook nanti? Yang pertama adalah target kompetensinya, mengembangkan materi pembelajaran yang diambil secara kreatif. Jadi memiliki kreativitas dengan membuat media Bikbook. Indikator pencapaiannya gimana? Memilih materi 5 mata pelajaran SDMI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi dipilih materinya mana yang pas dibuat Bikbook. Tidak semua materi dibuat Bikbook yang jadi anak-anak bosan. Nah, selanjutnya mengembangkan
dengan melakukan tindakan reflektif. Indikatornya apa? Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus-menerus. Gimana? Contoh, kita sudah memilih sebuah materi, terus kita sudah membuat buku. Ketika melaksanakan, ternyata banyak kendala. Nah, disinilah kita perlu refleksi. Sudah paskah materi yang kita pilih dengan media buku? Oh, bisa jadi guru salah memilih materi. Bisa jadi buku yang dibuat tidak sesuai dengan materi. Jadi, setiap guru itu wajib melakukan refleksi, entah itu saat media buku ataupun media yang lain, entah itu saat model yang satu ataupun model yang lain. Maka biasanya kita kan kalau sudah membuat RPP terus sudah melaksanakan, setelah pembelajaran mesti ada yang dirasakan, ada yang puas, ada yang mengganjal. Disitulah proses refleksi, ya. Kemudian memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan. Nah, ketika sudah refleksi, kita simpulkan kekurangan saya apa kemarin. Itu ditulis dan diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Ini adalah targetnya. Selanjutnya, nah siswa, kalau gurunya sudah kreatif, sudah bisa melakukan refleksi, targetnya siswanya apa? Untuk siswa kelas 1, menentukan kosakata anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek. Teks itu kan berarti kalimat ya, bukan kata. Teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana dan atau syair lagu dan eksplorasi lingkungan. Indikatornya gimana? Nah, kalau targetnya bisa menentukan kosakata anggota tubuh dan panca indera, indikatornya kelas 1 bisa menunjukkan. Kelas awal kan belum tentu bisa menunjukkan. Kemudian yang kedua, setelah bisa menunjukkan, tulis. Setelah bisa menuliskan, lalu membaca. Setelah bisa membaca, menjodohkan antara gambar dengan anggota tubuh tadi berupa tulisannya. Selanjutnya menunjukkan informasi tentang cara merawat. Jadi menunjukkannya dengan cara yang benar, merawat mata, merawat seluruh anggota tubuh yang dimiliki. Nah, selanjutnya yang target kompetensi keterampilannya apa? Menentukan kosakata anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana dan atau syair lagu dan eksplorasi lingkungan. Bagaimana? Keterampilan kan berarti dia terampil apa? 1. Mengucapkan, bisa mengucapkan. 2. Menggunakan kosakata itu dengan membuat kalimat, misalnya. Yang ketiga, mempraktikkan informasi yang didapat melalui media gambar, tulisan, slogan. Dia bisa membuat slogan, bisa membuat gambar, kemudian slogannya apa untuk merawat tubuh itu, dan juga atau nama-nama jenis dari anggota tubuh. Untuk kelas 2 bagaimana? Nah, kalau tadi kelas 1 baru menyebutkan, menuliskan, kemudian membaca, menjodohkan. Nah, sekarang kalau kelas 2 itu sudah bisa menjawab pertanyaan. Ketika ditanya, dia berani jawab. Kemudian setelah itu dia juga berani menjelaskan. Tidak hanya baca, tidak hanya nulis, tidak hanya bikin kalimat, tapi sudah berani di depan untuk menjelaskan. Karena tidak semua anak mau menjelaskan di depan teman-temannya. Selanjutnya keterampilannya apa? Menuliskan kosakata hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Selanjutnya mempresentasikan hasil pengamatan. Ini sudah dia diajari untuk mengamati. Hasil pengamatannya nanti dipresentasikan. Berarti kan dia sudah tambah kosakatanya untuk berani mempresentasikan hasil dari pengamatan itu. Untuk kelas 3, nah ini kelas 3 ini sudah setelah dia tahu kosakata semakin hari, semakin bulan, semakin tahun lebih banyak, dia apa? Nah, kompetensinya adalah melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat. Kosakata yang tepat berarti ada di mana? Bapak Ibu kalau lihat kosakata yang tepat ada di mana? KBBI atau kosakata bangun, ya? Atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam teks tertulis, lisan dan visual. Nah, setelah mereka mengetahui kosakata
Habakkuk, mereka bisa menulis pesan dalam dongeng. Entah itu pesan tentang merawat anggota tubuh, pesan-pesan yang lain yang mana itu akan membentuk karakter siswa. Selanjutnya membacakan pesan dalam dongeng dan mempresentasikan pesan dalam dongeng. Kalau sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah bisa mempresentasikan, otomatis dia nanti bisa bermain peran dengan membuat skenario-nya sendiri. Nah, inilah target-target kompetensi ketika kita membuat e-book untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi utamanya adalah untuk menarik minat anak untuk mau membaca. Bagaimana bahasa? Nah, tujuannya apa? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu camkan betul. Yang pertama, nanti kita akan diskusi tentang ciri-ciri e-book itu gimana. Karena kalau Bapak Ibu nggak tahu ciri-cirinya, nanti bisa jadi membuat e-booknya tidak sesuai dengan kriteria. Jadi e-book itu ada kriteria yang tidak asal membuat e-book, baik dari segi penampilannya dan lain-lain. Terus kalau sudah tahu karakteristiknya, sudah tahu ciri-cirinya, nanti buat. Nah, membuatnya jangan sampai menyimpang. Nah, kalau sudah membuat, nanti kita akan praktik sama-sama. Satu kelompok, satu menjadi guru, yang lainnya menjadi murid. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, 3 hal inilah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Pertama, mengidentifikasi ciri-ciri e-book. Kedua, kita sama-sama membuat. Yang ketiga adalah praktik pemanfaatan e-book. Nah, ini sehari yang akan kita lakukan. Tadi latar belakang sudah saya jelaskan. Kemudian pemodelan membaca dan cara pendapat nanti saya putarkan video. Ada video pembelajaran menggunakan e-book. Nah, setelah video saya putarkan, nanti Bapak Ibu satu mendiskusikan ciri-ciri e-book 20 menit. Nanti masing-masing pakai kertas plano. Sudah tersedia ya Bu Yuli? Kertas plano sudah. Oke, terus nanti menentukan topik cerita. Nah, ketika buat e-book kan harus ada topik ceritanya. Topik cerita sudah ditentukan, dikembangkan pakai mind map, dikembangkan jadi sub-sub topiknya. Setelah itu nanti menulis ceritanya. Setelah sub-topik kita tentukan, akan dibuat kalimat atau dibuat ceritanya. Setelah itu kita membuat gambar atau ilustrasinya. Nah, nanti gambar boleh menggambar. Kalau kemarin yang kelas atas karena sana tidak menyediakan printer, akhirnya kita selesai setengah 5. Semuanya menggambar. Karena gambar boleh digambar sendiri, boleh ambil dari internet, kemudian di print, ditempel di e-book itu tadi. Terus selanjutnya adalah mempraktikkan pemanfaatan e-book. Nah, nanti sampai endingnya kita harus praktik di dalam kelompok masing-masing. Nah, inilah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi kalau e-book belum jadi, teman-teman belum praktik di kelompoknya, kita belum bisa pulang. Gitu. Baik, sekarang mungkin melihat dari kata e-booknya itu, ada yang tahu e-book itu apa? Buku besar, bukan big body besar ya. Jadi e-book itu buku besar yang menjadi media. Nah, jadi e-book itu buku yang memiliki ukuran. Satu, ukurannya jelas. Yang kedua, ada gambar. Dan ketiga, ada tulisan besar. Berarti gambarnya yang besar, ukurannya yang besar, gambarnya yang besar. Yang digunakan kegiatan pembelajaran membaca. Tolong tanda petik membaca, jangan sampai ngajari matematika pakai e-book. Karena matematika bukan membaca tapi menghitung. Jadi media ini digunakan untuk pelajaran membaca. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh sebelum saya putarkan. Nanti ada juga produk-produk kemarin kelas tinggi. Bagus ya. Ada informasi.
contoh. Kemarin ini produknya kelompok sana, gambarnya apik banget loh. Ini kelas 4 kemarin, kewajiban siswa di rumah. Ini kemarin kelas 5, katak jadi punang-punang. Ini kemarin kelas 4 juga, aku pintar makan sehat. Kelas 4. Kalau ke buku ini ke kelas berapa? 1 ya. Kalau aku dan si Jalu kira-kira untuk kelas berapa? Ini cerita, bisa kelas 2, bisa kelas 3. Ya, bukannya ya, nah ini adalah contoh-contoh media book. Ada covernya untuk buku ini bermain bola. Yang satunya aku dan si Jalu. Ini juga ada bunga matahari yang sabar. Nah ini proses penulisannya. Jadi ketika untuk buku ini untuk kelas 1 ya, karena tadi apa? Mengenal anggota tubuh. Nah, antara gambar dan tulisan harus sesuai di situ. Ini kan untuk buku, berarti seluruh anggota tubuh gambarnya jelas ada. Nah, kemudian halaman berikutnya ini tuh buku. Jadi tadi judulnya tuh buku, ini tuh buku. Nah, halaman berikutnya adalah ini kepalaku. Jadi ketika ini kepalaku, gambar yang ada apa? Hanya kepala. Supaya anak tidak ambigu. Judulnya ini kepalaku, tapi di situ ada kaki, ada tangan. Nah, dia akan bingung nantinya. Nah, kalau sudah sebelahnya ada ini kepala dan leherku. Nah, yang terlihat apa? Kepala dan leher. Itu juga. Kenapa kepala disebutkan lagi? Supaya anak-anak lebih mengingat dan mengetahui pertambahan kata dalam sebuah kalimat. Terus selanjutnya ada kepala, ada leher, tambah lagi pundak. Ini kepala, leher, dan pundakku. Jadi gambarnya cukup sampai pundak. Terus selanjutnya ini kepala, leher, pundak, dan tanganku. Tangan sudah mulai kelihatan. Jadi dia kepala di atas, leher, pundak, tangan. Selanjutnya tambah lagi lutut. Nah, gambarnya sampai lutut. Nah, yang terakhir seluruh tubuh disebutkan semua anggotanya. Ya, baik dari kepala, leher, pundak, lengan, lutut, dan kaki semua disebutkan. Nah, kalau seperti ini anak-anak selain senang membaca, dia juga akan memahami perbedaan dari masing-masing anggota tubuh. Contohnya. Oke, sekarang akan saya putarkan video. Nanti tugasnya Bapak Ibu cermati, ya. Tulis hal-hal penting dan menarik. Tuliskan hal-hal penting dan menarik berkaitan dengan ciri-ciri big book, ya. Ciri-cirinya. Nanti apa saja yang akan disebutkan oleh masing-masing kelompok nanti kita diskusikan bersama, oke? Kita nikmati dulu videonya. Membaca
tidur. Juga kepada dedek juga menulis tadi ada yang bilang membuat layang-layang ditulis. Ke pantai, ke sawah, ke pasar dan membuat layang-layang itu banyak sekali yang bisa dilakukan jika ibu bersama kakek. Nah, sebelum kita mulai membaca, ada satu hal yang ingin diingatkan. Ya, target mendengarkan kita hari ini adalah
Baik, tadi Bapak Ibu sudah melihat semua ya, bagaimana penerapan BIBU di kelas. Nah, dan sudah melihat wujud dari BIBU itu. Nah, sekarang Bapak Ibu monggo di kelompok masing-masing mungkin kertas planonya bisa dibagikan setiap kelompok untuk menuliskan ciri-ciri BIBU. Waktunya cukup 10 menit untuk diskusi BIBU-nya. Ukuran besar, ada gambarnya, menarik atau berwarna, ada tulisannya. Tulisan apa mah? Oh, judul ya, tulisan ini kan. jadi jelas baca mudah terbaca. Bukunya besar. Buku berukuran besar. Berupa cerita singkatnya. Maksudnya iki kan ana ta jenengan iki ceritane akeh ngono kae to. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis untuk diskusi ciri-ciri BIBU. Monggo saya minta kelompok 1, 2 tempel di sini, kelompok 3 tempel di sini, 4 dan 5 di sebelah sana. 3 itu sudah di sini. Oh, satu lagi enak sama nggak apa-apa ya? Ya. Baik, sekarang tugas Bapak Ibu adalah kelompok 1 mengunjungi kelompok 2, kelompok 2 mengunjungi kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1, kemudian memberikan komentar jika ada ciri-ciri yang kurang pas, atau memang kalau sudah pas diberi komentar sudah sesuai. Tapi kalau ada yang tidak sesuai silakan dikomentari, monggo. Hati-hati kapil, hati-hati lihat kapil deh. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Ya, komentarnya dicari tempat yang pas. Cari saja tempat yang pas. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang dikomentari. Ada kelompok 3 dikomentari, 1 dikomentari, dan kelompok 5. Yang lainnya no komen ya. Sudah bagus, sudah bagus. Baik. Sekarang untuk kelompok 3 dan komentatornya satu-satu di sana. Kelompok ini sudah bagus.
mewakili. Komentator menyampaikan, kelompoknya menanggapi. Yang sini komentator menyampaikan, kelompoknya menanggapi. Monggo. Hasil diskusi dari kelompok 3 ciri-ciri Big Book. Yang pertama kami mengomentari nomor 2. Di sini kan dalam satu buku berisi kurang lebih 10 halaman berupa cerita singkat. Nah, menurut kami dari cerita singkat tersebut ya memang kurang lebih dari 10 halaman, tetapi menurut kami efektifnya itu ditentukan saja mau berapa angka. Nah, nomor 2, yang kedua nomor 4, dalam satu gambar berisi 2-3 kalimat. Nah, menurut dari kelompok 2 itu dalam satu gambar terdiri lebih dari 2-3 kalimat. Jadi menjabarkan tentang gambar yang ada di dalam buku tersebut. Yang ketiga itu nomor 7, ada kata kuncinya atau dalam kalimat. Nah, kalimat yang dituliskan di Big Book itu sesuai dengan gambar apa yang ada di dalamnya. Kami menuliskan halaman dalam satu buku itu ada kurang lebih 10 halaman. Memang tidak harus karena kurang lebih ya, jadi tidak harus seperti kata Bunda tadi, halaman tidak harus 10 halaman. Memang tidak harus karena kurang lebih. Jadi boleh 10 sampai 15 halaman bisa. Kemudian yang kedua itu, kalau tadi saya melihat di video tadi itu kalimatnya tidak banyak-banyak, jadi sekitar 2-3 kalimat. Jadi anak itu ketika melihat satu gambar kalimatnya tidak banyak itu tidak bosan. Jadi kalimatnya nggak usah panjang-panjang, kalau panjang-panjang nanti ada. Kemudian yang ketiga kalimat ada kata kunci, maksudnya tadi kan ada gambar cetak gambar misalkan hari Minggu. Nah, situ ada kata kuncinya hari Minggu, maka menggambarkan bahwa itu kata kuncinya menggambarkan apa ya gambarnya itu. Jadi memang kalimatnya memang harus sesuai dengan gambar. Itu aja. Kata kuncinya itu sesuai gambar. Iya. Nah, itu aja. Terima kasih. Kelompok 4 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 5 tentang ciri-ciri Big Book. Sebenarnya apa yang dituliskan oleh kelompok 5 itu sebagian besar sudah betul. Cuma di sini tadi saya belum lihat tentang, di sini juga belum saya tulis. Saya ingin menambahkan bahwa di ciri-ciri Big Book di sini kurang tentang kalimat. Ya, kalimat dalam Big Book ini kalimatnya singkat, sederhana dan mudah dipahami, itu saja. Dan kami menambahkan bahwa untuk Big Book ini digunakan khusus hanya untuk pembelajaran membaca. Jadi kami sudah betul, tapi kami hanya menambahkan saja. Itu tanggapan dari kelompok 4. Terima kasih. Menanggapi kelompok 5. Ya. Terima kasih pada kelompok 4 yang telah menambahkan ya ciri-ciri Big Book. Terima kasih. Memang benar. Setuju ya, saya setuju dengan kelompok 4 tadi bahwasanya Big Book itu digunakan untuk pembelajaran membaca dan apa tadi? Kalimat. Ya, tentang kalimatnya tadi. Ya, dari ciri-ciri yang kami buat ini memang kurang untuk kalimatnya. Jadi terima kasih sekali ya Bu untuk kelompok 4 sudah menambahkan. Nah, setelah ini saya akan tulis lagi tentang apa? Kalimatnya, bahwa kalimatnya itu mudah dipahami. Mudah dipahami. Mungkin tadi ini sama kalimat aja ya. Ya. Ini kan kita cross check dengan ciri-ciri yang sudah Bapak Ibu tulis semua di masing-masing kelompok. Nanti kelompok mana yang paling mendekati. Ciri-cirinya adalah memiliki gambar besar dan banyak. Gambar, ukuran gambar besar ada semua. Gambar ada. Yang bilang gambar besar, nah ini kelompok ini gambar besar. Ini cuma gambar yang menarik, kan bisa gambar cilik. Ini gambar menarik, yang di situ ada gambar besar nggak di situ? Gambar besar ada nggak? Belum. Berarti yang bagus ini mana gambar besar? Nah, gambar besar dan
ada. Oh ini sudah terdapat gambar dan tulisan besar. Betul, ini ya. Terus yang sebelah sana tulisan besar ada? Besar nggak? Ada besarnya nggak? Nggak ada. Oke, berarti kelompok ini kelompok 1 dan kelompok 4. Selanjutnya kata yang digunakan adalah kata yang sering didengar siswa. Kak, gimana? Mana? Oh iya, tulisannya besar. Oke, si paling oke sih bener sedih. Ya, oke. Ini kita cetak. Mana tulisan? Niki. Ini, oke. Ini gambar besar. Baru 1 ya. Ini 1, ini 1. Bu cetak bu. Cetak tulisannya besar. Yang cetak tulisannya besar. Oke. Kata yang digunakan adalah kata yang sering didengar siswa. Ada? Nggak ada satupun ya. Oke. Topik cerita dekat dengan siswa. Ada nggak? Saya belum menemukan ada topik gitu. Oh ide aja. Ada ide cerita. Topik ada. Oke. Topik ada 1 topik ya. Jangan kemana-mana. Ada. Ada. Ada topik ide cerita? Enggak, cuma pola. Oke, terus topik cerita sesuai dengan siswa. Ya intinya sudah dipahami ya. Oke, ini ciri-ciri dari ibu yang paling banyak benar mana nih? Ini yang kelompok 4 ya. 1, 2. Itu 2. Ini 1. Kalau pas sederhana, ya ini sederhana itu maksudnya mudah dipahami. Itu juga ada. Oke. Baik, intinya Bapak Ibu semua sudah memahami saat nanti membuat big book itu tulisannya besar, gambarnya juga besar. Sehingga saat kita memakai untuk anak-anak itu yang duduk di paling belakang melihat, bisa membaca ketika ditunjuk itu bisa membaca. Nah, kita kan terus jumlah halamannya piro. Tadi kan ada yang cermat ya. Nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat big book. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah membuat topik ceritanya disesuaikan dengan kelas masing-masing. Nah, kalau saya tunggu 30 menit kan sesuai ya. Guru menentukan topik. Jadi tak sambungkan dengan bawahnya. Jadi Bapak Ibu nanti menentukan 1 ide gagasan, 1 cerita yang diambil dari KD yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Boleh yang sudah diajarkan, boleh yang mau diajarkan, boleh ambil yang bebas, terserah, milih yang sesuai KD, jangan keluar dari KD. Kemudian kembangkan topik ceritanya menjadi subtopik. Nah, menentukan topik ceritanya bagaimana? 1 dekat dengan siswa, 2 sesuai dengan usia siswa. Kelas 1 ya sesuaikan masuk kelas 1 gawe ke kelas 3. Nah, kan nggak nyandar. Terus memperhatikan budaya di sini apa? Kemudian tidak memperkenalkan kekerasan dan sara, jangan sampai ada nyembelih ayam. Nah, itu enggak, itu ada kekerasannya. Itu kemudian menarik. Nah, selanjutnya ini pengembangan topik ceritanya tadi. Setelah Bapak Ibu menentukan topik cerita, bisa di pasar. Nah, ini nanti yang akan dibuat beberapa kalimat dari topik itu kan. Nah, kita kembangkan topik cerita ini menggunakan apa? Kalau kita membagi informasi menggunakan 5W 1H. What, when, where, why, who, how. Ya, ini yang. Jadi nanti bikin topik terus dibuat mindmap begini. Untuk pengembangan ceritanya apa saja yang mau disampaikan. Jadi ini kayak Bapak Ibu kayak bikin buku, ya. Bikin buku kan gitu. Bapak Ibu mau membuat buku, tentukan judulnya, setelah itu tentukan outline-nya. Ini sama. Kita buat buku sederhana yang mengenai isinya di situ 1 cerita,
di dalamnya adalah berisi outline atau subtopik yang akan disampaikan. Nah, ini nanti dibuat dalam metaplan tadi sudah saya sampaikan. Nah, ketika nanti mengembangkan topik cerita menjadi metaplan, ini perhatikan Bapak Ibu. Di sini tadi ada yang menyampaikan kurang lebih 10 halaman. Tidak, Bibuk jelas hanya 8 halaman. Bibuk hanya 8 halaman. Bisa jadi 10 dengan cover dan baliknya. Tapi halaman pertama itu mulai halaman ketiga. Jadi misalnya ini kemarin dibuat teman-teman kita di kelas atas. Nah, ini kan judul ya. Setelah judul itu kosong. Nah, inilah halaman pertama. Halaman pertama itu mulai halaman ketiga. Ini halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, halaman keenam, halaman ketujuh, halaman ke-8. Jadi membutuhkan 5 buah potongan kertas manila. Ukurannya adalah A3. Nah, ini kuncinya. Tadi kan kelompok 1 cermat banget, bagus kelompok 3 ya. Jadi cermat sampai ke halamannya, cermat sampai ke jumlah kalimatnya. Jadi kalau untuk kelas 1 itu cukup 1 kalimat, jangan lebih. Ya. Nah, kelas 2 ke atas, 2 dan 3 baru menggunakan beberapa kalimat. Disesuaikan dengan kebutuhan dan gambarnya. Jadi jangan sampai kalimatnya banyak sehingga tulisannya kecil-kecil. Tulisannya itu hurufnya gede, bisa terbaca oleh anak-anak. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang adalah 1 membuat topik, yang kedua membuat subtopik dengan membuat metaplan tadi. Jadi sekarang kita bikin mind map pakai 1 HVS boleh, manila gini juga boleh. Di sini kayak tadi bentuknya kayak di pasar tadi. Nah, bentuknya kayak gini. Topiknya apa? Yang mau dikembangkan apa? Tidak harus pertanyaan sih. Misal saya membuat buku tentang saya. Saya kan punya buku Sejuta Cerita Satya Lencana. Nah, yang saya tuliskan sini outline-nya adalah awal jadi guru, kemudian ikut berbagai perlombaan, kemudian menjadi narasumber, kemudian penganugerahan konstitusi, kemudian guru prestasi, baru Satya Lencana. Jadi pengembangan subtopik itu apa yang mau disampaikan dalam topik yang sudah kita tentukan. Nah, nanti dari subtopik inilah yang akan kita kembangkan jadi kalimat-kalimat, tiap-tiap kalimat. Oke, 30 menit kita membuat mind map topik dan subtopik, dibuat metaplan. Monggo 30 menit silakan. Nanti kita tempel lagi di sini. Silakan untuk ditempelkan di sebelah tadi ciri-ciri buku, kemudian Bapak Ibu istirahat dulu, sholat dan makan. Nanti masuk lagi setengah 1. Setengah 1 masuk, kita akan membuat kalimat dan menentukan ilustrasi atau gambarnya. Setengah 1 sampai dengan maksimal jam 2
jadwal. Maksimal jadwal sudah jadi dan jadwal kita bisa memprediksi. Gitu. Kita bertemu lagi setelah istirahat. Saya tutup dulu, nanti saya berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok enggak ini kita gambar gitu. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, coba hari ini kita akan mempelajari tentang kepahlawanan, ya, tentang kepahlawanan. Coba dilihat dulu, di sini ada gambar siapa? Gambar siapa ini? Oh iya, karena sudah ada tulisannya ya. Jadi ini Pangeran Diponegoro sedang apa? Sedang naik kuda. Dengan semangat gagah atau dengan lemes? Dengan semangat dan gagah. Ini biglonya saja membara ya. Ini menandakan bahwa Pangeran Diponegoro semangat, sedang semangat-semangatnya membara
Chandra dalam perang apa? Perang apa ini? Perang Diponegoro. Kenal dengan Pangeran Diponegoro? Tidak. Baik, kalau belum kenal mari kita kenalan dulu ya. Pangeran Diponegoro itu lahir di Yogyakarta ya. Dia adalah salah satu pangeran di keraton mana? Keraton Mataram. Apa yang mau kita bahas? Kok ini bigronya membara, berarti semangat ya. Coba kita buka, apa sih isinya? Kita cek. Isinya kecil ya. Maaf. Ini adalah, nah ini tulisannya apa? Coba dibaca. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 Masehi. Ya, pintar. Jadi perang Diponegoro ini terjadi pada tahun 1825 Masehi. Jadi kita mau mempelajari tentang perang Diponegoro. Selanjutnya ada apa saja ya? Coba kita cek selanjutnya. Wow. Halaman yang selanjutnya ini ada gambar apa ini? Apa ini? Menurut kalian apa ini? Peta mana? Ada Semarang, Tuban, Surabaya, Kediri, Pacitan, Yogyakarta. Peta mana ini? Peta Jawa Tengah. Terus ini ada Jawa ya. Jawa Tengah, ini Jawa Tengah. Ini peta Jawa. Ini apa itu? Sudah sore ya, maaf baterainya sekali. Coba, perang Diponegoro terjadi di sebagian pulau Jawa, Yogyakarta, Banyumas dan Magelang Utara. Jadi ini perangnya berputar apa ya? Berbeda-beda tempatnya ya. Kenapa begitu? Nanti kita coba cari tahu di belakang. Kok beda-beda? Kenapa? Biar penasaran kita ini dulu ya. Kenapa kok beda ya? Nanti. Selanjutnya, ini gambar apa ini? Nggak tahu, Pak Judit. Wah, ini ada Belanda putih ya. Jawa Jawa kan ireng. Putih kode apa itu memakai patok. Kenapa ya? Wah, ternyata perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok di makam leluhur Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro marah, murka karena Belanda seenaknya sendiri masang patok-patok. Akhirnya membuat Pangeran Diponegoro marah dan murka. Terus apa yang terjadi? Apa ya? Coba kita lihat selanjutnya. Wah, terjadilah perang Diponegoro. Dengan tokohnya siapa ini? Tokoh dalam perang ini siapa? Yaitu Pangeran Diponegoro dan Jenderal Markus de Kock. Jadi tokoh utama dalam perang ini yaitu Pangeran Diponegoro sendiri dan pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Markus de Kock. Seperti itu. Kenapa kok Pangeran Diponegoro tidak suka dengan Belanda? Oh, ternyata karena apa? Coba dibacakan. Pangeran Diponegoro tidak menyukai Belanda karena nah itu tadi, dia kan pangeran ya, pangeran di keratonnya, Keraton Mataram. Dan Belanda datang itu ikut campur urusan rumah tangganya. Coba kalau kalian rumah tangganya dicampur suka nggak suka ya, begitulah kira-kira perasaan Pangeran Diponegoro Yang ya. jomblo nggak ada yang ikut campur, Bu. Apa? Yang jomblo nggak ada. Oh iya, kita doakan semoga mendapat rezeki. Amin.
Nah tadi kenapa kok perangnya ada di mana tadi? Di Magelang Utara, di Banyumas, di Jogja, karena Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu berpindah-pindah tempat. Terus bagaimana, apa yang terjadi setelah perang itu? Wah, ternyata perang ini terjadi selama 5 tahun dan menewaskan lebih dari 200.000 orang. Ternyata korbannya banyak sekali. Lalu akhirnya bagaimana? Wah, akhirnya ini endingnya yaitu perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830. Beliau menyerahkan diri dan diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan sampai beliau meninggal. Jadi untuk menyelamatkan para kaum-kaumnya, para rakyatnya, beliau tukar. Beliau menyerahkan diri, terus orang-orang yang ditawan dan korban-korban dikembalikan. Jadi beliau menyerahkan diri itu berarti dia memiliki sifat kepahlawanan, rela berkorban karena demi rakyat. Beliau bersedia untuk ditahan, terus rakyatnya dikembalikan ke rumah masing-masing. Itu endingnya seperti itu. Jadi bisa kita mengambil hikmah dari perang Diponegoro ini apa? Sikap kepahlawanannya tadi rela berkorban, berani, gitu. Dan masih banyak lagi. Baik, semoga kita bisa meneladani sikap-sikap yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro dalam menghadapi dunia kita pada saat ini. Amin, amin, amin. Baik, sekian dari Bu Guru. Semoga kita bisa mendapat ilmunya ya yang bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini bukunya. Ya, kita evaluasi dari segi isi dulu. Ya, segi isinya. Gini, kalimat yang pertama ini coba perhatikan, ada yang salah tidak? Ada kesalahan? Apa sudah benar? Garis apa? Nah, garis B sudah sadar ya. P, kalau P ada di atas itu P kapital apa P kecil? Kapital apa kecil kalau di atas? Nah, ini sudah kata hubung, masih P-nya kapital. Kata hubung itu dalam judul aja kecil, apalagi di dalam sebuah kalimat. Jadi jangan sampai kita memberikan konsep tulisan yang salah. Kita perlu hati-hati betul. Nah, makanya untuk mengantisipasi kekeliruan penulisan, lebih baik di print tempel. Print pakai Arial. Kalau mau print pakai Arial, tapi kalau tulisannya sudah bagus, maksudnya ketika menuliskan huruf kapital dan huruf yang kecil itu benar-benar yang benar dan yang benar. Ya, jangan sampai menuliskan salah. Ya, oke. Terus selanjutnya sudah, ini nggak masalah ya, sudah oke. Selanjutnya juga sudah bagus. Nah, karena ini K kapital apa K kecil? Kecil Bu. Nah, tapi seperti kapital ya. Jangan sampai membuat anak kebesaran itu kan apa-apa enak gitu. Oke, terus ini nggak masalah karena tadi pokok dalam perang ini nggak masalah ya. Oke, sudah betul. K ini berarti kan bikin membuat K. Maksudnya porsinya yang benar. Bagaimana huruf kecil dan huruf kapital. Ini juga sudah nggak masalah. Ya, sudah maksudnya ada penutupnya. Sudah 8 halaman pas. Jadi di halaman kedua ini kosong. Nah, ketika selesai pembelajaran, anak-anak bisa diminta untuk apa? Membuat sebuah untuk karakternya ya, bukan rangkuman lagi. Karena kan dia sudah memahami isi ini. Nah, oke lah, sekarang coba anak-anak, jika kamu menjadi Pangeran Diponegoro, kan akhirnya Pangeran Diponegoro kan ini. Nah, jika kamu menjadi Pangeran Diponegoro, apa yang akan kamu
menginterpretasikan dari ilmu yang dia dapat di sini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan saya setelah menggunakan ini jangan langsung selesai, tetapi anak diberikan tugas yang masuk ke level L6 C3 level 3 C6. Jadi sudah menginterpretasi dari ilmu yang dia dapat melalui buku ini. Untuk proses pembelajarannya sudah bagus, sudah ada interaksi. Nah, tadi bacanya masih membaca terus, mungkin salah satu disuruh baca, salah satu ditanya, sehingga nggak keroyokan terus proses pembelajarannya begitu. Oke, sekarang dilanjut kelompok selanjutnya, muridnya ganti. Ya, muridnya sesuai kelompoknya 41 guru untuk praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, kali ini sebelum kita masuk ke pelajaran, kita harus semangat diri. Kalau belajar, kalau langsung ngantuk itu kan nanti tidak konsentrasi. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu, bisa? Oke, sebelumnya kita contohkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita bareng-bareng seperti itu, bisa? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah kali ini sudah semangat. Berarti belajarnya sungguh konsentrasi ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, ini ada yang baru. Kalau Via tidak bilang kata tepuk, jangan tepuk karena Via hanya mengucapkan 1. Maka ditunjukkan tangannya 1. Nanti kalau 2 juga ya. Kita ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, 2, 3, 1, tepuk 2, tepuk 2, 2. Oke, tepuk satu tangan buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan mengajarkan atau kita akan belajar bersama tentang apa itu keluarga. Kita akan mempelajari tema 4 yang berjudul keluarga. Anak-anak kelas 1 karena sudah semuanya semangat, maka kita akan memberikan sesuatu. Di sini sesuatunya ada gambar. Ini suatu gambar. Ini yang menyediakan gambar keluarga. Untuk mengetahui di dalamnya itu ada apa saja, kita harus tahu. Memangnya keluarga KMN Sinten mawon? Nggih, betul, ada bapak, kemudian ibu, kakak, adik. Oke, coba sekarang kita lihat di gambarnya ini. Di sini judulnya apa kita baca bersama-sama? Oke, judulnya keluarga. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambarnya ada berapa? Ada. Suaranya mana kok belum semangat? Ulangi yang semangat, yang kompak. Ada berapa gambarnya? 4. Ada tambahannya, oke, nggak apa-apa. Ada 4. Coba sekarang kita saya mau minta salah satu siswa maju ke depan untuk menunjukkan itu gambar apa. Oke, dimulai dari kira-kira yang nggak tahu itu tentang gambar apa? Ditunjukkan dulu yang mana? Ayah. Ayah. Kenapa kok bisa menunjukkan ayah? Karena agak tua. Agak tua jadi sampingnya. Iya. Oke. Nah, sudah itu yang sudah kita ketahui. Oke. Silakan beri aplaus buat Mbak Rana yang akan maju ke depan.
suaminya itu disebut gambar ayah malah lebih tua dari suaminya. Kemudian Mas Nur juga menyebutkan bahwa itu ibu. Kenapa? Karena pakai jilbab besar atau syar'i. Sekarang kita coba cek, apakah jawaban dari anak-anak ini tepat atau belum? Nah, kita ketahui dulu. Di sini kita akan membuka di halaman 1. Di halaman 1 ini tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak. Nah, jadi di sini tadi gambar yang pertama ini coba ciri-cirinya ayah apa? Memakai baju apa? Ini disebut ayah. Maka urutan yang pertama di keluargaku adalah ayah. Sudah paham? Oke, kita akan lanjut di halaman yang kedua. Di halaman yang kedua ini tadi juga sudah disebutkan, oh ternyata dibuktikan ini juga termasuk ibu. Jadi anggota keluarga yang kedua adalah ibu. Di sini memakai kacamata sama tidak dengan yang di depan tadi. Kemudian pakai jilbab. Nah, ini dikatakan ibu. Bahwa ini termasuk yang tertua dalam keluarga ayah juga. Kemudian yang selanjutnya ini apa dibaca bersama-sama? Diulangi yang keempat. Ini pembacanya sudah tepat. Ini kakak. Coba kita lihat dulu gambarnya. Kenapa bisa termasuk ciri-ciri kakaknya? Memakai jilbab. Ya, apakah sama dengan yang di depan tadi? Kenapa ini bisa dikatakan kakak, bukan yang ini? Lebih tua atau lebih besar? Oke. Nah, sudah paham mengenai kakak? Berarti kalau kakak itu lebih besar, jadi anak yang kedua. Cuma satu yang menjaga. Oke, selanjutnya kita lihat yang terakhir. Nah, kita baca bersama-sama. Kenapa bisa dikatakan adik? Coba dilihat gambarnya. Paling kecil sendiri. Oke, coba kita balik lagi. Di depannya tadi bagaimana? Apakah tetap paling kecil sendiri? Oke. Berarti tepat. Ini memakai celananya pakai warna orange. Bajunya biru. Dan di depan ini ceritanya Itu pakai sarung mungkin. yang fotonya yang memotretnya itu tidak sampai bawah. Celananya kalau yang ada itu orange. Yang depan belum kelihatan atau tidak kelihatan karena motretnya tidak sampai bawah. Ya, oke, sudah paham belum tentang adik? Adik ini termasuk anak yang kedua. Oh, jadi bisa ketiga bisa. Karena ini tadi foto yang kedua. Tadi kan foto bersama keluarga. Nah, ini foto satu-satu. Besok anak-anak juga bisa berkesempatan. Satu, bisa foto keluarga bersama. Kemudian yang kedua boleh tuh satu berfoto. Mungkin bisa dengan kakaknya
Dan nama adiknya sih? Usia dulu ya. Usia akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Berikutnya. Oke. Tadi untuk proses pembelajarannya sudah bagus. Bagaimana berinteraksi dengan murid-muridnya. Nah, ini kita cek sudah 8 halaman dari halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dari segi halamannya sudah menyimpang dari ibu. Kemudian dari segi kalimat ini masih monoton, 2 kata semua dari awal sampai akhir. Tadi kan ibu Fianya sudah menyampaikan bahwa dalam keluarga harus saling rukun, saling menyayangi. Nah, gurunya itu harus pintar mengolah kata menjadi kalimat, ya. Jadi ketika di sini ada ayah, misalkan jadikan satu ini ayah, ini ibu. Kemudian yang di sini ini kakak, ini adik. Nah, terus di sini kan gambar seluruh keluarga ini ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, ini disebut apa keluarga inti kan? Sampai ke situ nggak? Kelas 1 apa belum? Iya nggak? Iya kan? Nah, sebutkan itu keluarga inti. Jadi keluarga itu bisa dijelaskan terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terus selanjutnya bagaimana tentang sikap di dalam keluarga. Jadi ada alur ceritanya, gitu ya. Tidak hanya sekadar menyebutkan ini kakak, ini adik, ya. Terus tadi menyebutkan ciri-ciri ayah apa? Ciri-cirinya berbaju biru. Lah kan ibu-ibu juga ada yang berbaju biru. Ciri-ciri ayah itu ya ciri-ciri orangnya, bukan ciri-ciri dari segi warnanya. Itu karena yang berbaju biru dari dia. Kecuali ketika menyebutkan ciri-ciri ayah berdasarkan gambar di depan tadi apa? Oh, pakai baju biru. Tapi kalau pertanyaannya ciri-ciri ayah apa? Baju biru. Ya, betul. Oke, terima kasih sudah bagus. Selanjutnya masih 2 lagi. Yuk, kelompok itu sana sudah ready ya. Monggo, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini Pak Guru menerangkan yaitu perubahan wujud benda. Bagaimana ini ada gambar benda, kira-kira gambar apa? Ini. Oh, panas. Terus yang bawahnya ini air. Iya. Ini es dan ini air. Terus coba anak-anak bisa melihat pada gambar ini. Ada es, air. Kira-kira saya apa itu? Nah, ini termasuk apa tadi anak-anak? Perubahan wujud benda. Ini. Terus kalau ditanya, dikatakan apa dari padat ke cair? Sudah bisa belum anak-anak kelas 3 masa belum bisa? Oh, belum, kemarin belum diajarkan. Mari kita kenalkan dulu. Sebenarnya ada Temano, yaitu yang bernama Dayu. Pada hari Minggu, Dayu akan membuat es lilin. Sudah tahu es lilin? Belum? Tahu? Oh, es krim. Ya.
Mbak Vina sudah tahu es lilin? Sudah pernah? Oh, es krim. Mbak Ani sudah pernah minum es krim atau makan belum? Ya. Coba ya, ternyata di sini ada gambar beberapa es. Ini, anak bisa melihat Dayu dengan gembiranya dijajarkan yaitu beberapa buah es. Nah, Dayu akan mengamati. Ya, dalam gambar itu adalah es yang masih padat. Ya. Ya. Ini masih dibungkus plastik. Ya. Kemungkinan ini akan dimasukkan ke dalam kulkas. Ya. Nah, sudah sekarang. Ya. Ini setelah selesai dibungkus, es lalu dimasukkan kulkas. Nah, sudah bisa melihat semua? Ya. Coba sekarang anak-anak bisa melihat yaitu es yang dimasukkan ke dalam kulkas. Yang tadinya apa? Cair, terus dimasuk dalam kulkas. Kira-kira ada perubahan yang terjadi. Apa anak? Dari cair menjadi padat. Prosesnya apa? Membeku. Ini dari cair. Nah, ini setelah 8 jam jadilah es. Nah, ini ada pula Dayu praktek di rumah. Dayu terlalu asik membuat es sehingga lupa masih ada tugas memasak air dan menjemur pakaian. Ini juga proses. Coba siapa anak yang pernah memasak atau membantu ibu memasak air? Mbak ini juga pernah? Mbak Pia? Pernah semua gitu? Nah, lalu kalau anak mengamati, ini ada perubahan. Ketika setelah beberapa menit air yang di dalam ceret ini dimasak, ada uap, yaitu dari cair menjadi uap. Sekarang saya tanya, proses dari air menjadi uap ini dinamakan apa? Oh, menguap. Oh, bagus. Terus ini juga tidak lupa, Dayu masih mempunyai tugas, yaitu mengeringkan pakaian. Ini masih basah, terkena sinar matahari. Prosesnya apa Mbak Tia? Oh, menguap. Nah, ada pula setelah pekerjaan selesai, Dayu lanjut bermain sepeda. Olahraga keringetan, Pak. Ini ada yang lewat ini ya. Iklan ini. Nah, menjelang sore Dayu mulai untuk mengangkat jemuran untuk dilipat jemuran. Ternyata sudah habis. Nah, Dayu ini kemudian pakaian-pakaian yang tadi ini dimasukkan ke lemari. Nah, ternyata di lemari ada kapur barus. Kapur barus. Nah, ini kapur barus yang besar ternyata jadi ciri-ciri masuk sebentar. Nah, ini dari padat ke uang. Perubahan apa yuk, Mbak Ani? Oh, menyublim, betul sekali. Ya. Untuk yang lainnya dari Pak Guru minta untuk anak belajar di rumah yang ngaji, ya, yang diterangkan lebih jelas.
Selanjutnya setelah selesai dibungkus dimasukkan kulkas. Akan buat tahu-tahu dibungkus. Membeku setelah 8 jam jadilah es. Oh ya, berarti untuk menjadi membeku itu prosesnya adalah 8 jam. Ya, oke. Bagus. Terus Dayu terlalu asik membuat es sehingga lupa masih ada tugas memasak air dan menjemur pakaian. Ini namanya menguap. Setelah sudah selesai Dayu lagi bermain sepeda. Iya, ada sepedanya di sini. Terus menjelang sore Dayu pulang untuk mengangkat jemuran untuk dilipat. Nah, ini yang sedikit Bapak Ibu, ini kan ada konjungsi sehingga kan konjungsi ya. Nah, ini tidak perlu didahului dengan koma. Koma itu digunakan untuk konjungsi apa? Tapi dan melainkan. Jadi kalau ada konjungsi sehingga, ada konjungsi untuk, nah ini nggak perlu dikasih koma, lanjut saja. Ya. Menjelang sore Dayu pulang untuk mengangkat jemuran untuk, nah ini ada 2 kata untuk. Ya, harusnya Pak menjelang sore Dayu pulang mengangkat jemuran untuk gini aja. Menjelang sore Dayu pulang untuk mengangkat jemuran titik. Kemudian jemuran itu dilipat supaya rapi, kan bisa jadi 2 kalimat. Tahu-tahu menit. Oh, kemudian apa yang dimasukkan di lemari? Nah, kan nggak jelas ini kalimatnya nggak efektif. Kemudian dimasukkan ke lemari apanya? Meskipun di sini ada gambar baju, tapi di tulisan tetap harus subjek predikatnya jelas. Ya. Jadi hati-hati saat menuliskan kata dalam sebuah kalimat, termasuk ejaan dan tanda baca. Jadi tadi ejaan banyak yang salah seperti almari, tanda baca itu penggunaan koma. Jadi penggunaan koma itu hanya untuk apa? Kalau tanda hubung hanya untuk tetapi dan melainkan. Sebelum, tapi kalau namun di depan dikasih koma seperti itu. Dibuka aja di QID. Jadi kita itu kan sudah bisa di Play Store ada KBBI, ada QID, itu wajib banget. Karena kalau tidak kita akan mengajarkan kepada anak didik nanti sampai besar dia akan dijadikan sebagai konsep. Dan kalau kita salah konsep kasihan apa? Baik, terakhir yuk, wes cepat harus sudah selesai. Monggo terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekarang kita anak-anak sudah kelas 2. Kelas 1 atau kelas 2? Senyotan. Nah, di sini nih ada guru sudah membawa gambar. Nah, dilihat dulu. Ini ada gambar apa saja? Oh ya, Titi. Terus lagi ngapain? Lagi anggota keluarganya ya. Coba dibaca bukunya apa? Berkumpul bersama keluarga. Oh ya, sudah bisa membaca semua ya? Sudah. Lanjut kita masuk di halaman pertama. Nah, coba dilihat lagi gambarnya.
bercerita hanya ayah. Oke. Ayah menceritakan masa kecilnya. Ceritanya gimana? Ya, sebentar. Kita ini cerita di sekitar mana? Menceritakan tentang masa kecil ayah. Nah, ini dilihat ada gambar apa ini? Rumah, terus gunung. Ini ada apa ini? Sawah. Ada apa ini? Gambar apa? Ada petani juga kan? Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Dan ternyata kakek ini ada sawah yang luas, punya sawah yang luas. Ya kan, ditunjukkan bentuknya luas atau tidak kira-kira? Luas. Halaman berikutnya. Nah, ternyata ayah melanjutkan ceritanya lagi. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah. Nah, ini lihat gambarnya. Ini di tengah perjalanan karena haus minum dulu nggih. Gambar apa niki? Niki mbae pakai Nah, membantu menanam sayur dan jagung dan padi. Kemudian yang terakhir ya, sawah kakek sangat subur. Dilihat, ini subur atau tidak? Padinya ulang-ulang dirapot buat ini. Jadi apa yang bisa disimpulkan pertemuan hari ini? Saat ayah masih kecil, ayah selalu membantu kakek di sawah. Ada lagi meringankan beban. Meringankan ya. Berarti dalam keluarga itu harus apa? Saling membantu. Dan juga apa, kalau berkumpul itu berarti kita harus meluangkan waktu untuk keluarga. Nah, jadi kalau kita ada masalah juga diselesaikan dengan keluarga. Ya. Mungkin hanya itu saja untuk pertemuan hari ini. Boleh anak berkemas-kemas dulu nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah praktis semua. Ya, untuk pembelajarannya karena sudah semakin sore, sudah semakin ingat rumah, jadi semakin gampang. Ini koreksi aja. Ini kesalahannya di mana? Apa halamannya? Seharusnya barangkali ya tidak halaman sendiri begini enggak. Ini akan boros kertas karena kertas itu kan didapatkan melalui pohon itu tumbuhnya juga tidak sebentar. Untuk kalimatnya sudah oke. Ya, sudah tidak terlalu banyak koreksi untuk kalimatnya. Untuk proses pembelajarannya juga sudah cukup bagus. Cuma nanti Bapak Ibu masih ada tugas, yaitu on di masing-masing. Mohon untuk benar-benar dipersiapkan. Karena apa? Karena Bapak Ibu kan 3, nanti onnya 3 kan, ibu, pengukuran, satu lagi apa? Sain tata surya. Sainnya apa besok? Gak ada saing. Oh, berarti cuma ambil ibu, pengukuran, tok 2. Oh ya sudah. Nah, oke, penguatan untuk hari ini ya. Jadi media itu sangat penting untuk membelajar dan membaca.
Yang mana media tidak harus mahal, kita harus buat sendiri. Bibuk ini membantu siswa untuk apa? Mengenal buku. Kan dia akan semakin mengenal buku, belajar membaca dan cara memperlakukan buku, serta menginformasikan prediksi gambar dan cerita, juga memahami bacaan. Ya. Nah, Bibuk membantu guru mengelola kegiatan di berbagai situasi, lokasi dan keadaan, baik itu di taman, di kelas, di pantai, di kantin dan lain-lain. Kemudian Bibuk ini diharapkan juga bisa memotivasi siswa. Nah, untuk kegiatan terakhir, ya kegiatan terakhir ini saja. Silakan Bapak Ibu dijawab di kertas 2 pertanyaan ini sebagai bahan refleksi. Monggo disiapkan kertas HVS atau kertas di buku, nggak apa-apa, satu nanti dikumpulkan ke saya. Ya, satu orang satu. Satu orang satu. Refleksi masing-masing. Besok Sabtu, Bapak Ibu kan minggu kedua, itu Bapak Ibu akan menyampaikan pengalaman penggunaan Bibuk di kelas masing-masing. Jangan lupa untuk di video sehingga saat yang kedua bisa ditayangkan pembelajaran ini, ya, di video di akhirnya. Monggo silakan membuat refleksi tentang pembelajaran hari ini, yaitu apa yang harus diperhatikan guru saat akan membuat Bibuk dan apa manfaat Bibuk bagi siswa dan guru. Baik, monggo membuat refleksinya untuk bisa dikumpulkan di depan. Ya. Bapak Ibu untuk ini perhatikan. Jadi besok Bapak Ibu hari Kamis dan Jumat itu baik itu untuk literasi Bibuk maupun nanti numerasi. Monggo diatur waktunya. Untuk literasi Bibuk ini medianya Bapak Ibu merencanakan pengembangan media Bibuk, kemudian menyiapkan LPP-nya, terus mengidentifikasi kegiatannya apa, kemudian menentukan langkah kegiatan dan pengelolaan kelas, menentukan media Bibuk dan juga asesmennya. Asesmen nanti rencana penilaiannya yang formatif, catatan hasil identifikasi dampak kegiatan bagi peserta didik. Jadi setelah mereka diajar pakai Bibuk itu dampaknya apa. Kemudian membuat perencanaan implementasi di kelas. Selanjutnya yang kedua adalah mempraktikkan rencana pembuatan Bibuk seperti yang sudah direncanakan di kegiatan 1. Nah, membuat laporan singkatnya begini. Kegiatan yang sudah dikembangkan apa? Aktivitas yang dilakukan guru apa? Ini kan sudah saya sampaikan ya. Interaksi dengan peserta didik disuruh untuk memprediksi, kemudian disuruh untuk membaca, menjawab pertanyaan, menceritakan kembali atau mungkin menyimpulkan. Aktivitas yang dilakukan peserta didik apa saja, kemudian ada dokumentasinya. Nah, setelah itu melakukan refleksi diri pelaksanaan kegiatan, 3 hal baik yang ditemukan terkait dengan Bibuk apa, kemudian hal yang menjadi tantangan saat pembuatan Bibuk apa, dan yang ingin dilakukan bagaimana apa. Nanti saya kasihkan ke Bu Yuli. Nah, biar Bu Yuli bisa di grup, ada grupnya. Dan ini untuk PR nanti mau ditentukan sesuai dengan KD masing-masing kelas. Nah, kegiatan hari ini alhamdulillah selesai. Bapak Ibu sampai jumpa besok Sabtu untuk melaporkan hasilnya ini. Jadi 4 hal ya, yang nanti disampaikan saat ini juga. Bapak Ibu sudah tidak mikro-teaching, tapi menyampaikan tentang kegiatan yang sudah dikembangkan apa, aktivitas guru selama menggunakan media Bibuk apa, aktivitas siswanya apa, serta dokumentasi pelaksanaannya. Sekian dulu. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama dan setianya dari awal sampai akhir. Semoga kita bermanfaat dan bisa dipraktikkan di madrasah kita masing-masing. Dari saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih dari segala perhatiannya. Bila itu berjaya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.